mulai dari awal menggagas pariwisata ini tentunya dimulai dari ide dan gagasan. Pada saat itu di Gelung ini sangat dibutuhkan satu tempat yang bisa dikunjungi oleh orang-orang yang dari luar. Jadi orang-orang itu biar mengenal Desa Gelung itu di mana. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat wisata Grand Patek ini. Ya dari awal tentunya banyak rintangan-rintangan yang harus saya hadapi. Namun support yang luar biasa pada saat itu dari almarhum Pak Dadang. Bahkan Pak Dadang itu hampir setiap bulan datang ke sini untuk menyupport kami bagaimana wisata Grand Patek ini bisa jadi. Termasuk pada waktu itu Kepala Dinas Pariwisata Pak Basuki. Dia selalu memantau perkembangan dan mungkin bukan cuma di sini, di tempat lain juga demikian. Cuma kami yang paling awal, jadi destinasi wisata desa yang paling awal adalah kami. Kalau dari awal kami sangat optimis sekali. Yang pertama itu kunjungan dari masyarakat di kota Situbondo sendiri dan dari luar itu sangat antusias pada waktu itu. Tapi pada saat COVID itu drastis turun. Nah, setelah COVID ini sampai sekarang belum juga pulih. Apalagi motivasi dan dorongan dari pemerintah itu hampir tidak ada sama sekali. Dibuktikan dengan adanya tempat-tempat wisata lain yang sekarang itu banyak yang tutup sudah. Kalau pada hari ini sudah tidak bisa ditutupi lagi ya. Hampir semua tempat wisata pada saat Grand Patek ini viral dulu, di awal-awalnya itu ada 13 destinasi wisata di Situbondo, termasuk ya Pasir Putih. Tapi sekarang sudah bisa dihitung dengan jari. Hanya ada beberapa yang eksis sampai sekarang. Walaupun pengunjungnya turun, tapi khusus Grand Patek ini masih bisa jalan. Walaupun tidak seperti di awal-awal. Kalau yang lain itu sudah banyak yang tutup. Pada saat pemerintahan almarhum Pak Dadang, dia selalu berupaya untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Situbondo. Sampai Kominfo juga turun, membuat video, sudah disebar kemana-mana, sehingga tempat wisata ini viral. Tapi setelah meninggalnya Pak Dadang, diganti dengan yang sekarang ini, hampir 4 tahun kami tidak tersentuh. Kendalanya di samping memang menurun sekarang ya, tempat-tempat wisata, tidak ada support dari pemerintah. Kami hanya membantu tolong promosikan Situbondo ini, bagaimana bisa sama dengan desa-desa tetangga. Situbondo itu hanya 13 destinasi wisata, itu sekarang banyak yang tutup. Kalau di Banyuwangi itu 68 destinasi wisata, semua jalan, bahkan terus tumbuh. Harapan terbesar ya bagaimana pemerintah itu bisa mensupport, kemudian membantu mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di Situbondo. Paling tidak pemimpin yang kami harapkan itu bisa bersinergi dengan para pengelola wisata. Paling tidak mereka tahu apa sih kesulitan yang dihadapi para pengelola ini. Nah, kalau sudah bersinergi, tentunya kita mudah untuk berkomunikasi. Sementara ini ya tidak adalah komunikasi selama 4 tahun ini dengan pemerintah daerah. Sampai saya dengan beberapa teman-teman pernah juga menghadap ke Dewan, ke DPRD itu untuk menyampaikan mau dibawa kemana pariwisata Situbondo ke depannya ini. Ternyata sampai sekarang tidak ada jawaban apa-apa. Kami dipanggil, tapi pada waktu itu Dinas Pariwisata tidak hadir. Orang yang paham dan mengerti serta cerdas tentunya tahu siapa yang punya ide dan gagasan. Karena seorang pemimpin itu harus dimulai dengan ide dan gagasan. Kemudian dia nanti setelah jadi merealisasikan ide dan gagasannya itu. Sementara 4 tahun ini kan tidak ada itu. Saya hanya ingin menyampaikan, tolong pemerintah itu bersinergi dengan kami-kami para pengelola dan memantau paling tidak apa sih kekurangannya. Biar Situbondo ini dengan adanya Situbondo ini dilewati jalan tol, jadi Situbondo ini tidak jadi kota mati. Pak Dadang itu sudah punya gagasan tahun 2019 itu tahun kunjungan wisata. Kenapa? Karena Pak Dadang berpikir kalau tol lewat di Situbondo, Situbondo itu akan jadi kota mati. Tidak ada tujuan orang-orang itu untuk ke Situbondo. Jadi gagasan saja Pak Dadang ke sana itu. Pak Dadang sudah punya ide seperti itu. Namun setelah ditinggal Pak Dadang sudah bisa dilihat. Sudah ada berapa
tempat wisata yang tutup. KK26 itu viral dulu, sangat viral dan maju. Sekarang tidak ada kan. Juga diikuti dengan tempat wisata yang lain. Kalau saya lihat pada saat debat, itu Rio lebih punya gagasan untuk membangkitkan UMKM termasuk pariwisata yang ada di Situbondo. Pak Darwis juga sangat mengharapkan gitu. Sekarang Pak Darwis Situbondo kan tidak ada. Ada tapi tidak ada. Namanya yang ada tapi kegiatannya kan sudah vakum. Ya pemerintah harus menjadi mediasi di antara pengelola-pengelola ini. Karena terus terang kalau hanya kami sendiri, kami sudah berusaha untuk mengumpulkan para pegiat pariwisata dan pengelola pariwisata. Tapi kalau saya sendiri kan tidak mampu. Saya sebagai apa kan hanya sebagai pengelola. Tapi kalau pemerintah yang turun mengundang mereka-mereka, insya Allah pariwisata Situbondo akan bangkit. Kita ukur juga keadaan APBD pemerintah. Kita tidak menuntut itu. Tapi motivasi mereka untuk mengumpulkan. Selama 4 tahun ini, saya aja tidak pernah berkumpul di teman-teman pengelola. Kalau dulu waktunya almarhum Pak Dadang, paling tidak 3 bulan sekali kita ketemu. Kita diberi motivasi, mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya. Sekarang tidak ada sama sekali. Ya kami harapkan pada semua pegiat wisata yang pada saat ini agak condong menurun semangatnya, mari kita semangati lagi. Dengan menyambut kepemimpinan siapapun nanti yang memimpin Situbondo, yang penting dia bisa bersinergi dengan kita. Insya Allah pariwisata Situbondo ini akan bangkit.